dinyatakan nasabnya itu tidak tercatat di Rabitah Alawiyah, dia langsung membuat tesis dan dia seperti mengadu domba bahwa nasab habaib itu putus. Langsung aja kita simak videonya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang semuanya teman-teman YouTube. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Ahmad di channel Sakron TV. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan senantiasa mencintai Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW dan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pada akhir-akhir ini kita dihebohkan ya, di YouTube sedang ramai-ramainya seorang kiai yang mengaku kiai, yang mengaku keturunan dari Azmat Khan ya. Dia ngaku-ngaku dia membuat tesis, membuat suatu karya ilmiah untuk bertujuan memutus daripada keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini. Kalau kita pikir-pikir ya, sebelum adanya dia tuh, bahkan sebelum ada tesisnya dia dan adanya dia itu, sudah banyak ulama-ulama terdahulu itu mengakui bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad itu ada dan ada di Indonesia. Seperti halnya Mbah Maimun Zubair, terus Syekhona Khalil Bangkal Madura, Imam Nawawi Al-Bantani, dan banyak tokoh-tokoh lainnya seperti tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau sangat ta'zim kepada keturunan Nabi Muhammad SAW dan mengakui ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Tapi akhir-akhir ini dihebohkan di dunia sosial media, khususnya di YouTube itu, nyanter-nyanternya seorang kiai yang namanya Imaduddin itu. Dia membuat tesis dan dia itu bertujuan tesisnya itu untuk menggugurkan nasab habaib di Indonesia. Apa ya maksudnya ya? Dia itu sampai menantang untuk debat yang belakangan ini kita pantau, debatnya ada di Banten. Tapi beliau sendiri yang nantang debat itu nggak datang, malah ngutus orang untuk menjadi wakil. Sangat-sangat lucu ya, lucu di sini. Kalau tidak usah dijelaskan ya, kita yang melihat pun bisa menilai ya, seorang yang menantang debat tapi dia nggak berani hadir untuk debat.
Bahkan dia mengutus orang-orang yang dia anggap bisa menjadi wakilnya untuk debat. Dan lucu-lucu mereka semuanya itu tanpa akhlak dan tanpa adab dalam berdebat. Bisa dilihat cuplikannya di YouTube itu sambil ngerokok, tidak memiliki adab dalam berdebat, tidak menghormati pendapat orang lain. Dan selesai debat pun masih berkeluar-keluar di sosial media. Kita langsung aja kita simak video cuplikannya ya. Siapakah dia yang mengaku itu dia keturunan habaib dari Azmat Khan, tapi setelah dinyatakan nasabnya itu tidak tercatat di Rabitah Alawiyah, dia langsung membuat tesis dan dia seperti mengadu domba bahwa nasab habaib itu putus. Langsung aja kita simak videonya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya Tarim. Bukan ya Jatim. Harusnya orang Jatim ya Jatim, ya Jatim. Orang Yogya ya Yogya, ya Yogya. Orang Banten ya Banten wa ahlaha. Begitu. Nah ini orang Jogja kayak Tarim wa ahlaha. Nah ini nggak masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Nah, alhamdulillah ala kulli hal, tadi kita barusan mendengar statement beliau ya, statement dia Imaduddin. Dia mengatakan kenapa wali itu harus impor, kenapa enggak dari tempat kita sendiri, kenapa harus impor jauh-jauh, mungkin maksudnya kayak gitu ya. Yang dia sindir tadi syair qasidah yang redaksinya kurang lebih ya tarim wa ahlaha. Kenapa ya tarim wa ahlaha? Kayaknya yang mengaku kiai ini kurang jalan-jalan deh, kurang jauh nuntut ilmunya. Jadi nggak tahu makna yang tersimpan di dalam suatu syair yang sangat dalam maknanya, yang sangat agung. Ya tarim wa ahlaha. Kenapa ya tarim? Kenapa enggak ya Indonesia wa ahlaha? Kenapa? Harusnya dia tuh mengkaji lebih dalam di situ. Ya tahrim wa ahlaha. Di situ di kota Tarim, di situ nggak ada namanya kemaksiatan ya. Di situ terkenal kotanya ilmu, kotanya orang yang alim, kotanya para aulia wasolihin, kotanya ahlu baitin nabi. Wa ahlaha itu ahlu baitin nabi. Para keturunan Nabi, para wali yang a'zam kedudukannya di situ. Terdapat jasadnya yang sangat mulia, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Al-Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan pengarang dari Rotib Al-Haddad ada di kota Tarim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi menurut saya Imaduddin ini udah kebangetan dengkinya bukan main sama keturunan Nabi Muhammad. Bahkan yang ada di Tarim aja dia mencoba menanamkan suatu kebencian kepada orang-orang. Hati-hati, saya ingatkan. Anda boleh membenci seseorang, Anda boleh membenci orang lain, tapi jangan sampai Anda menyebarkan kebencian kepada para habaib dan para keturunan Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad yang ada di kota Tarim, bahkan yang ada di seluruh dunia. Ini Imaduddin ini udah kebangetan bencinya, jadi kebangetan irinya karena nasabnya dia itu tidak diakui sama Rabitah Alawiyah. Jadinya dia tuh
bikin tesis, dia ingin menggugurkan nasabnya Bani Alawi. Dia bilang Bani Alawi itu terputus. Sayyid Ubaidillah itu bukan keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi yang nama Sayyid Ubaidillah. Itu Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzon aja bahwa Sayyid Ubaidillah atau Abdillah itu ada, udah selesai. Tidak menyebabkan hati kita itu kotor, pikiran kita ini dengki, jelek sama orang lain, itu udah cukup. Kenapa harus kayak seolah-olah itu menyebarkan kebencian, menyebarkan adu domba kemana-mana? Itu sangat disayangkan seorang kiai yang mengaku namanya kiai seperti itu kelakuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Imaduddin dan CS-CS-nya. Demikianlah sedikit suatu hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan mahabbah kepada orang-orang yang soleh, para solihin, para ulama khususnya, para habaib, apalagi itu udah ulama keturunan Nabi Muhammad lagi, dzurriyyah Nabi Muhammad. Kita wajib mencintai mereka-mereka yang soleh, solihin, apalagi keturunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah semuanya, urusan kita dimudahkan, berikan rezeki yang manfaat, mudah-mudahan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.